yang kuat, niat yang tulus, maka insya Allah ya Allah akan memampukan kita. Dengan apa? Dengan mendatangkan orang-orang yang akan membantu kita. Ada kisah lain lagi nih yang agak unik dari beliau. Dari salah satu negara di Ethiopia. بعد أن انتهى الحكم الشيوعي هذا في عام 1990 بدأ الناس يريدون أن يرجعوا إلى الإسلام وإلى القرآن وإلى المسجد. Ya, setelah apa yang terjadi pada sekitar tahun 80-an, maka alhamdulillah masyarakat tersadarkan untuk kembali yang mempelajari Islam, Al-Quran, kemudian juga ingin kembali kepada kegiatan masjid. وساعدنا أيضا في تدريب الأئمة وتدريب معلمي القرآن الكريم يعني بكثرة كانت طوال كثيرة هناك. Dan kemudian ya, saya alhamdulillah berkesempatan untuk membantu mereka, para imam masjid, ya saya mengadakan dorong bersama mereka secara intens. ولكن في بلاد كبيرة وأعداد الناس أيضا كثيرين والقرى كثيرة ولا تستطيع أن تصل إلى كل الناس. Dan tentunya ya negara bukan negara yang kecil, tapi yang begitu luas dan kita pun tidak bisa ya, untuk merubah keseluruhannya. وكانت هناك قرية المعيشة فيها صعبة، يعني الظروف صعبة، لا يوجد فيها طعام، لا يوجد فيها بيت جيد، يعني الظروف صعبة في تلك القرية. Dan ada salah satu tempat atau kampung, salah satu tempat yang mana di sana kehidupan begitu sulit ya. Banyak sekali orang yang tidak punya pakaian, tidak punya tempat tinggal, dan hidup pun agak-agak sulit. ولا يوجد عندهم إمام ولا مدرس للقرآن الكريم. Bukan hanya itu lagi, mereka pun tidak punya imam dan tidak punya orang yang mengajarkan mereka Al-Quran. وكلما أحضروا مدرس من خارج القرية إليهم لا يستطيع أن يعيش، يهرب. Dan ketika ada panggilan yang seorang imam atau pengajar Al-Quran dipanggil ke tempat mereka, biasanya para imamnya ya para kabur, tidak kuat dengan kondisi di situ. فقرر واحد من يعني وجهاء القرية وتجار القرية قرر أن يعمل هذا العمل بنفسه، أن هو يعلم القرآن لأبناء القرية. Dan kemudian ini kita ambil imam, imam kepada anak kabur. Ya sudah, ada salah satu orang yang dermawan, orang pengusaha, maka dia mengajarkan dirinya, sudah kalau ada yang mau dengan kondisi di sini, maka sudahlah saya akan mengajarkan Al-Quran. ولكن هو نفسه لا يعرف قراءة القرآن. Tapi masalahnya ya, dia tidak bisa baca Al-Quran. ما رأيكم في هذه الخطة التي عملها ليعلم أهل القرية القرآن؟ Terus Dani malah pada kabur karena kondisi sangat sulit. Kemudian dia sudah saya ajarkan Al-Quran, tetapi beliau tidak bisa mengajarkan Al-Quran. Jadi apa solusinya? Monggo silakan jawab. بالنية الصالحة الطيبة والدعاء الله سبحانه وتعالى أرشدهم إلى خطة جميلة وعجيبة. Dan kemudian apa yang terjadi atas dasar niat tadi yang tulus, yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala membantunya. فكروا هكذا قليلا كيف هذه الخطة العجيبة. Jadi bantuan apa yang didatangkan Allah kepadanya? Bantuan apa yang Allah datangkan kepada orang tersebut? نعم. بماله يؤسس المعهد المتوسط. ولكن لا يدرس. لا أحد يأتي يدرس. Mau bangun pesantren tapi ada lembaga tapi nggak ada guru. Dan nggak ada yang mau pada saat itu. Jadi apa kiranya bantuan ada guru? هو يتعلم وتأجل ونحن Nggak ada waktu. Dia pengusaha. أنا أقول لكم ما هي الخطة. Saya kasih jawabannya. أحضر 4 شباب صغار من شباب القرية. Beliau yang kemudian memanggil 4 orang pemuda ya, di tempatnya. هم شباب القرية يتحملون الظروف ويعيشون فيها ويعرفونها. Para pemuda yang siap dengan tantangan. وأسكنهم في بيته. Kemudian 4 ini kemudian tinggal di rumahnya. وأحضر لهم مدرس خاص. Kemudian mereka belajar private yang dipanggil salah satu mudahlis khusus untuk mereka saja 4 orang ini. هذا المدرس هو
جهاز التسجيل مع شريط القرآن الكريم. Gurunya siapa? Itu hanya rekaman saja. Tidak bukan audio dan rekaman saja. Mereka menggunakan rekaman itu gurunya. يسمعون كل يوم سورة يكررون حتى يحفظونها. Setiap hari mendengarkan hanya satu surat saja. Kemudian diulang terus satu surat terus sampai mereka hafal. فإذا حفظوها ينتقلون إلى السورة التي تليها يكررون حتى يحفظوها. Kemudian setelah selesai dan mereka hafal, ya, kemudian dipindahkan lagi ke surat yang lainnya. Terus diulang lagi, kemudian mereka mencoba menghafal. ويقلدون القارئ في التجويد والقراءة. Bahkan bukan hanya mendengarkan yang menghafalkan saja, tetapi apa yang mereka dengar mereka ikuti sesuai dengan apa yang mereka dengar. 4 سنوات. Dan prosesnya itu sampai 5 tahun. 4 سنوات حتى حفظوا القرآن الكريم بالتجويد والقراءة على ذلك المسجل. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala ya dengan tempo yang begitu ya cukup ya panjang 4 tahun alhamdulillah mereka orang ini menghafal Al-Qur'an dan bukan hanya hafal saja tapi kualitas bacaan dan hafalannya sangat kuat dan bagus. ثم وضعهم في المسجد وفتحوا القرآن Kita puluhan tahun aja bisa menghafal. Dan kemudian mereka lah mulai menjadi para pengajar Al-Qur'an, membuka halaman Al-Qur'an, mengajar Al-Qur'an kepada masyarakat di sana. وبعد أن كانوا يطلبون المدرسين من الخارج القرية أصبحوا هم يعطون القرى يجاورون المدرسين. Dan bahkan ketika mungkin mengambil ya para pengajar dari luar, justru mereka lah yang akan menjadi para pengajar luar bagi masyarakat. كيف رأيتم هذه الخطة العجيبة؟ Bagaimana pendapatnya menurut para kiai semuanya ini? الإخلاص لله تعالى. Rahasianya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. والنية الطيبة والعزيمة والإرادة التي لا يقف أمامها شيء. Niat yang tulus, ambisi yang kuat dari kita yang Allah Subhanahu wa taala tidak meminta apapun kecuali itu. وأنت إذا تريد أن تحسن مسجدك وتحسن نفسك وتحسن مجتمعك ستستطيع. Dan itu pun yang akan terjadi, bisa terjadi untuk kita. Kalau kita ingin betul-betul memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kemakmuran masjid kita dan masyarakat kita, maka mulailah dengan hal itu. تستطيع بحول الله وقوته وبمشيئته أن تصنع أكثر مما صنع ذلك الرجل المخلص. Dan saya penuh dengan keyakinan kita semuanya bisa ya, bisa membangun, bisa yang membuat apa yang mungkin lebih dari contoh yang sudah tadi disebutkan Pak orang itu. تصور نفسك أنك أنت كنت في محل ذلك الرجل، هل كنت تستطيع أن تفعل شيء؟ Kalau kita yang menggambarkan, coba kita bayangkan kita posisi kita sebagai ya pengusaha tadi satu orang itu, apakah kita mampu atau tidak? تستسلم. Mungkin bisa saja kita nyerah. أقول لك أستاذ ما عندي مدرس، ما عندي كثير من الاعتبارات موجودة. Jadi ya kita mungkin bisa jadi menyerah begitu saja. Karena apa? Karena kita tahu kondisinya begitu sulit, kemudian kita katakan imam nggak ada, pengajar juga nggak ada. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa tara Aset rekaman sebelah ini. وسعى لها سعيها وهو مؤمن بالله، مؤمن بنصر الله، مؤمن بتوفيق الله. الله سبحانه وتعالى قال فأولئك كان سعيهم مشكورا وشكر الله له أن يوفقه لهذه الأشياء. Dan ini harus menjadi keyakinan kita semuanya, bahwasanya siapa yang menginginkan akhirat kemudian berusaha untuk mencapai hal itu dan buah-buah kondisinya dengan mukmin, dengan yakin percaya kepada atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Amin. آمين إن شاء الله. إخوانكم هناك مسلمون في فنلندا، تعرفون فنلندا هذه بلاد في شمال الكرة الأرضية. Ini saya menggambarkan ya saudara kita semuanya, saudara muslim di Finlandia, yaitu bagian utara ya, Eropa. يعني يقع شمالها في القطب الشمالي للأرض فوق الأرض. Di atas bumi lagi sebenarnya belahannya. Jadi memang sebelah utara bagian utara bumi Dingin ya. ya. نعم
dan percaya tidak bahwasannya ada satu negara yang mana ya siang terus. لم نجعل لهم الدنيا سترا. Tanpa ada yang gelap sedikit pun, tanpa ada batasan siang terus. هذه المتواصلة إلى تلك البلاد تمر عليها أشهر في السنة لا تغيب فيها الشمس أبدا. Dan ketahuilah bahwa di Finlandia yang beliau berdomisili sekarang di sana itu ya beberapa bulan, kira-kira 6 bulan itu ya siang terus, tidak dapat di malam, tidak bertemu dengan malam, tidak bertemu. أنت تصلي المغرب والعشاء والفجر والشمس. Ini yang bermasalah ya. Kita yang mau sholat maghrib, mau sholat isya, mau sholat subuh, mau sholat zuhur, asar, matahari di atas kita terus. كيف تفعل؟ Apa yang harus kita lakukan? الإسلام فيها جديد ممكن قبل 35 سنة فقط. Dan tersebarnya Islam pun di sana ya baru-baru tahun ini ya kurang lebih 35 tahunan. جاء الإسلام مع المهاجرين الذين هربوا من بلاد الشرق الأوسط بعد المشاكل الكبيرة في الصومال والعراق وسوريا واليمن وغيرهم. هرب المهاجرون وتوسعوا إلى أنحاء الأرض ووصل قسم منهم إلى هذه البلاد العجيبة. Dan salah satu ya mungkin awal munculnya Islam di sana diantaranya setelah perang terjadi di bagian Asia Tenggara ya dulu. Setelah itu banyak sekali para pendari yang bersebaran di berbagai negara, diantaranya sampailah ke Finlandia. ولكن للأسف الشديد Ya, makanya ini Jainal udah langsung WA. Markotku minta THR. Udah dikasih zakat minta THR lagi, Masya Allah. Ini ngasih info. Dan diantara orang-orang Di zaman Pak Rianto dikasih THR enggak? Ini kan baru berapa bulan dia ngirimin saya. Maaf, mau tanya. Selama Pak Rianto DKM ada THR enggak buat Marbot? Karena Pak Ahmad minta THR. Kadang aneh loh. Kita tahunya sedekah dan infak dia akan dikasih. Masih minta THR. Padahal udah dikasih. Dan kemudian apa yang Sodako. Tapi yang lucu, yang begituan sampai diminta ya. Iya minta. Padahal kemarin kita Padahal nggak kudu minta. nggak perlu. Udah dikasih. Tapi masih minta di judul amplop ditulis THR. Subhanallah. لأن ليس فيها مسجد ولا مدرسة إسلامية. Harusnya jangan minta begitu, malu ya. Iya. Kondisi yang begitu sangat ya sulit ya, karena tidak ada masjid ya, tidak ada orang yang betul ya posisinya sebagai alim ulama untuk menjelaskan dan menerangkan Islam pada saat itu tidak ada. وعرفنا أن الإسلام قد جاء إلى هذه البلاد قبل 150 سنة، ولكن أيضا حصل لهم نفس المشكلة، أبنائهم ذهبوا في المجتمع الفنلندي وأصبحوا غير مسلمين. Dan sebetulnya kita pun pernah mendengar bahwasanya sebelum 150 tahun ya dulu Islam sudah masuk ke sana. Namun ya kedua yang terjadi bahwa ya para generasi Muslim di sana justru mereka bergaul dengan ya orang-orang misalnya yang memang kebanyakan dari sekitar Muslim, sehingga bahkan banyak juga di antara mereka yang murtad. فأنت إذا ذهبت إلى تلك البلاد وأردت أن تعمل عملا يحافظ على دين هؤلاء الأولاد وأولاد الأولاد ويبقى المسلمين لا يخرجون من الدين، هذا تفعل. Dan kalaupun kalau kita mau datang ke sana kemudian berdakwah ingin mengajak dan menumbuhkan ya generasi-generasi yang muslimin yang paham kepada Islam, kiranya kalau kita dijadikan dai ke sana ke Finlandia, apa yang akan kita lakukan sebagai seorang dai dengan kondisi tersebut? Oke, apa yang akan kita lakukan? أسسوا المسجد، يقولوا أسسوا المسجد. Di antaranya saya Berdiri. ولكن تأسيس المسجد هذا نحن أخذنا رخصة لبناء المسجد بعد 15 سنة. Kenapa? tadi katanya harus promosi dulu ya di salah satu pusat. Iya betul, itu yang kita harapkan. Tapi ya kita itu membangun masjid sampai membutuhkan waktu sampai 15 tahun baru dapat izin. الآن أخذناه من قبل رمضان هذا. Dia dapat izinnya kapan? Ya sebelum Ramadan kemarin.
يعني 15 سنة سنقوم بتأسيس المسجد 15 tahun. أين يذهب الشعب المسلم؟ أين يذهبون؟ Jadi mana dia orang-orang yang menyatakan sebagai seorang muslim di Finlandia? ما رأيكم؟ ماذا نعمل؟ Jadi apa yang kita lakukan ketika kita contoh misalnya kita menjadi seorang dai yang diutus oleh Allah untuk ke Finlandia berdakwah di sana, ya, mengajak dan menyebarkan Islam di sana. Jadi langkah apa yang akan kita lakukan? Nikah sama orang sana. ممتاز. يكون بدك زيادة واحد مسلم وبقية murid-muridnya semua ya tahu. يعني تدخل واحد إلى الإسلام ويخرج 20. Kayaknya biaya Muslim berbeda dengan dia. Jangan di sini kita ngadapin jamaah protes nggak karuan aja kita malas. Justru di tempat yang itu malah enak Iya betul Pak. Karuan. karena nol. Iya. Di sini kita tanggung, pinter enggak, bodoh enggak. Masya Allah benar sekali. Aduh. Jadi minter ini. نعم الأخلاق الكريمة ستجعل الناس يحبون الإسلام ويدخلون في الإسلام ولكن أنا أقصد الأولاد الصغار أولاد المسلمين المسلمون هناك الآن أكثر من 100,000 مسلم. Oke, kita ingin menanamkan akhlakul karimah kepada masyarakat muslim yang ada di sana. Bahkan di sana sebenarnya ada 100.000 lebih ya muslim di sana. Tetapi apa yang akan kita lakukan untuk generasi-generasi ya anak-anak kecil di sana untuk mereka, ya peran apa yang akan kita berikan untuk mereka? Karena anak-anak kecil itu sebagai generasi kita. عملنا خطة مثل خطة ذلك الرجل الذي علم القرآن عبر الكاسيت. Kita pun ya alhamdulillah izin Allah melakukan ya berbagai langkah. Langkah pertama kita melakukan sebagaimana apa yang dilakukan pengusaha tadi di Filipina yang kita ceritakan. الناس المسلمون استأجروا دكاكين صغيرة تعرفون دكان محلات تجارية يستأجرونها ولكن لا يفتح دكان يجعلونها مصلى. Nah di antaranya kita bersama-sama kaum muslim di sana untuk menyewa satu tempat ya nyewa satu tempat dan bisa digunakan untuk dagang, kos atau sebagainya. Kemudian itu dijadikan sebagai musola. أو يستأجرون شقة سكنية ويعني يكون مثلا يستأجرون مقر كامل ويفتحون هذه الشقة كلها عبارات يكسرون الجدران فيصبح مصلى كبير. Atau kita ya nyewa rumah ataupun villa, nyewa apartemen khusus yang memang itu bisa kondusif di sananya proses nanti pembelajaran. وعملنا دورات للناس الذين يمكن ان يكونوا أئمة في هذه المصليات وتدريب القرآن وتعليم الإسلام للكبار والصغار والنساء والرجال. Maka pada saat itu juga kita yang mengadakan kegiatan-kegiatan bermanfaat daurah pelatihan bagi para masyarakat yang ada di sana, ya baik itu kalangan muda ataupun orang tua, ya anak-anak juga kita adakan kegiatan di sana. Alhamdulillah Rabbil Alamin استطعنا المحافظة على عدد كبير من أبناء المسلمين حتى لا يذوبوا ويصبحوا غير مسلمين. Alhamdulillah melalui proses itu maka kita bisa menjaga ya, para generasi kita di sana, para muslim dan juga ya kaum muslim di sana. Kita bisa menjaga mereka, mengarahkan mereka untuk betul-betul memegang agama Islam ini. ولأن المسلمون الناس في فنلندا لا يعرفون شيئا كثيرا عن الإسلام. فالحمد لله أن بناء المسجد يكون صعبا. صعوبة بناء المسجد هذا فيه فائدة كبيرة. تعرفون ما هي؟ Tadi bahwasanya ya kita yang melakukan hal tersebut ya, karena kalau kita memulai dengan membangun masjid itu sulit sekali bagi kita, karena di sana pajaknya besar sekali. مع أنه يبدو أنه شيء عجيبا وغريبا وليس جيدا ولكن هناك جانب جيد بل رائع في صعوبة استخراج التصريح. Jadi apa itu ya hal tersebut yang memang menjadikan kita kesulitan untuk mendapatkan izin membangun masjid. تعرفون ما هو؟ Banyak atau syaratnya. Tahu nggak syaratnya apa kalau kita
ingin bangun masjid maka ada syarat khusus. من يخبرني جميلة. عن الجانب الرائع إشارة. يصعب عليك استخراج تصريح من المسجد. Monggo tahu nggak di sana? Jadi kalau mau bangun masjid itu sulitnya minta ampun. Bisa digunakan, dikasih izin, tapi ada satu syarat. Isyarat. Kiranya apa syarat itu? نعم Gimana? Tidak boleh azan. لا ما نقول هذا المسجد حتى يجب أين المسجد أولا Lah Kalau aja. ada ya sama aja kalau mau masjid tapi nggak ada azan ya sama aja itu. Tapi ada syarat khusus. لكن نحن نقول صعوبة استخراج التصريح لبناء المسجد كان فيه فائدة. Tapi kita mendapatkan keuntungan juga ketika kita mendapati kesulitan meminta izin untuk membangun masjid. Jadi ada sisi positifnya. تسابق كل الطوائف التي تقول انها مسلمه. تعرفون الطوائف مثل القاديانيه، احمديه، اماميه، اثني عشريه، اهل السنه يتسابقون ليجدوا هذا التصريح. Jadi ada sisi negatif, sisi positif. Ini tadi ada syaratnya. Positifnya apa? Jadi karena penasaran apa sih ya kenapa begitu sulitnya membangun masjid sehingga banyak di kalangan muslim, baik itu yang muslim betul-betulan ataupun kalangan yang menganggap dia itu muslim, Ahmad dan sebagainya, mereka berlomba-lomba untuk membuktikan bahwa saya itu bisa mendapatkan izin membangun masjid. ومع مرور السنوات وصعوبة الحصول على التصريح تساقط هؤلاء واحد وما صبر على هذا الطريق إلا أهل الدين الحق. Dan ya akhirnya ya mereka pun memperjuangkan hal tersebut hingga akhirnya apa yang mereka dapatkan ya kegagalan, sehingga mereka pun satu persatu ya di sana itu mereka menyerah untuk tidak membangun masjid, kecuali alhamdulillah yang masih konsisten dan mereka lah orang-orang yang betul-betul memegang agama yang hakiki, agama yang sebenarnya agama Islam. وما بقي في سباق أخذ التصريح إلا أهل السنة والجماعة. Dan ya tinggal ya salah satu itu ya jemaah atau umat muslim yang betul-betul memperjuangkan mendapatkan sekarang satu-satunya ya mendapatkan izin untuk membangun masjid. تخيل لو كان بناء المسجد سهلا. Saya sudah banyak kopi. Ajarkan satu sanad Fatihah dulu kita ikutin. kita cukupkan atau gimana ini? Nanti kalau kita sambung ya, kita sambung di lain waktu dan coba diatur ulang dengan para pimpinan dari